pasti ada salahnya. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar, yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya, itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim, andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua, gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia mau luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar? Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar, apalagi ketika salah. Nah dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawadhu. Kitab tawadhu itu dilatih ketemu orang tua. Huwa aksaru ibadatan, dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua timbang saya, pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua melihat anak-anak, huwa aqallu minni maksiatan, mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik maksiat, la'alla wa yatubu alaih fa inna wa tawwabur rahim, mungkin Allah memberi tobat. Bisa saja Umar itu ingin bunuh Nabi tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi tapi Allah memberi tobat, akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong tapi malah jadi muridnya jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki tidak ada ya. Perang Uhud orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid, tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah sama orang yang sekarang Anda benci bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, kan tidak pernah tahu. Nah dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawadhu. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketok, kalau istighfar ya nangis betul kan. Coba kan nggak perlu di depan umum, nanti jaga penampilan kan ribet kan nanti. Sudah nangis nggak ikhlas, nggak mutu. Ya gitu ya. Yang Mas Wildan tadi apa pertanyaannya diulang? Selain masalah akhlak tadi. Tentang bagaimana cara kita bersaudara tanpa memandang kepentingan duniawi. Nah ya makanya tadi saya bilang bernegara itu pakai hadis. Misalnya Nabi pernah ngendikan kamu itu punya 3 tetangga, yang satu punya 3 hak, yaitu dia tetangga kamu, dia seagama kamu, dia sesaudara kamu. Jadi ada 3 hubungan, seagama, sesaudara, dan dia apa? Dia tetangga kamu, dia seagama dengan kamu, dia masih kerabat kamu. Terus ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu dia tetanggamu seagama dengan kamu tapi tidak sekeluarga dengan kamu. Terus ada tetangga yang punya 1 hak, dia ada keluarga kamu, dia ada seagama dengan kamu tapi tetap punya hak karena itu tetangga kamu. Dan itu kata Nabi semuanya berhak kamu baikin karena ada hakul jar. Makanya dulu doa ada bil kubri itu ceritanya sederhana. Ada seorang perempuan Yahudiyah sowan Sayyidah Aisyah. Kalau sowannya dikasih uang sama Sayyidah Aisyah, padahal Yahudiyah. Ketika dikasih uang, terus si Yahudiyah tadi, semoga engkau diselamatkan dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah belum dengar hadis tentang siksa kubur. Setelah Rasulullah datang, saya tadi diminta didoain, ya saya terima karena saya nggak percaya. Terus Nabi ngendikan itu benar adanya siksa kubur. Ketika komunitas Yahudi di Madinah itu puasa Asyura, Nabi coba tanyakan mereka kenapa puasa Asyura, padahal orang Yahudi. Oh, terus setelah ditanya, yaumun najjawahu fihi Musa, itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, kata orang Yahudi. Terus kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa, saya juga berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi puasa. Suatu saat lagi ada orang Yahudi datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, manggilnya ya Abul Qasim karena orang Yahudi. Ya Abul Qasim, nanti nasib langit bumi ini di mana? Manusia yang sudah mati-mati di mana ketika bumi dihancurkan? Mayat-mayat yang sudah di kuburan di mana? Terus orang Yahudi tadi bilang, inna woha wadu as-samawati ala dzih wal arodina ala dzih. Soalnya
Allah itu bisa saja mengelola langit bumi yang sudah hancur gini-gini. Nabi itu tertawa-tawa. Dalam sebuah riwayat disebut hatta badat nawajidu, tertawanya Nabi itu lepas sampai giginya kelihatan. Kata rawinya tasdikon liqaulil khabri, karena Nabi membenarkan orang Yahudi tadi. Jadi intinya dalam banyak hal itu ya dicari kesamaan. Makanya kalau interaksi dengan kelompok